Halo anak-anak semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Di video kali ini, Pak Stefanus akan mengajarkan mengenai bentuk aljabar. Nah, video kali ini adalah untuk pertemuan yang pertama pada materi bentuk aljabar. Yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama adalah mengenal unsur dalam bentuk aljabar. Nanti unsurnya ada seperti variabel, koefisien, ada konstanta, dan lainnya. Kemudian kita akan mempelajari suku sejenis dan tidak sejenis. Kemudian kita juga akan mempelajari nilai dari bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar jika ada variabel yang tidak diketahui namun ditentukan nilainya, nanti kita akan mendapat berapa nilai dari bentuk aljabar tersebut. Kemudian kita akan mempelajari tentang operasi dalam bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, kita mulai dahulu dengan bagaimana atau gambaran tentang bentuk aljabar. Nah, jadi sebelum kita mempelajari bentuk aljabar, kalian harus tahu gambaran atau apa sih bentuk aljabar itu. Nah, oke, misalkan Bapak memiliki satu buah apel ini, gambarannya. Kemudian ditambah atau dijumlah dengan dua buah apel. Nah, tentu kalian akan tahu hasilnya. Hasilnya adalah dalam bentuk apel ada 3 buah apel. Nah, apel ini atau apel ini bisa dilambangkan atau dimisalkan dengan huruf A. A kecil. Jadi jika dilambangkan apel ini adalah huruf A, nah, dalam bentuk aljabar bisa ditulis. Karena apelnya ada 1, jadi ditulis hanya ada 1A. Sebenarnya kalian juga bisa menulis dengan 1A. Oke. Kemudian yang pertama ini dianggap dengan 1A. Ditambah dengan 2 apel, berarti kalau ada 2 apel berarti bisa ditulis 2A. Nah, 1A ditambah 2A tentu hasilnya akan menjadi 3. Nah, 3 ini ya kan 1A ditambah 2A sama dengan 1 ditambah 2, A-nya tetap apel, jadi ada 3 apel atau 3A. Nah, bentuk seperti ini yang dinamakan bentuk aljabar. Jadi apelnya tadi dimisalkan adalah A. Bisa juga kalian juga memisalkan dengan X, Y, Z dengan huruf-huruf pada abjad atau alfabet. Nah, itu dia gambaran singkat mengenai apa sih bentuk aljabar. Setelah kalian mengenal atau mendapat gambaran mengenai bentuk aljabar, saatnya sekarang kalian mengenal unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Nah, aljabar itu sendiri adalah sebuah atau satu bentuk bilangan matematika yang disertai dengan variabel tertentu. Unsur-unsur pada bentuk aljabar itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang namanya variabel. Variabel itu adalah lambang pengganti dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, variabel itu disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Ingat, huruf kecil. Seperti A, B, C, D, sampai dengan Z. Bisa X, bisa Y, bisa Z. Nah, itu adalah variabel. Unsur pertama dalam aljabar. Kemudian ada yang namanya konstanta. Konstanta itu adalah sebuah bilangan
yang tidak mengandung atau tidak memiliki variabel. Dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Itu dia adalah konstanta. Kemudian ada yang namanya koefisien. Koefisien itu adalah faktor dari konstanta. Sorry, bukan faktor dari konstanta, tapi faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Itu adalah koefisien. Nanti koefisien itu letaknya biasanya ada di depan variabel. Bentuknya adalah sebuah angka. Kemudian yang terakhir unsur pada aljabar itu disebut dengan suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya ataupun konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Itu disebut suku. Nah, untuk lebih jelas, ini ada sebuah bentuk aljabar yang Bapak berikan, yaitu 2x ditambah dengan 5. Ini adalah bentuk aljabar, contohnya. Mana yang disebut? Yang pertama adalah variabel. Nah, ini yang dilingkari warna hijau, Bapak lingkari warna hijau, beri tanda panah. Ini adalah variabel dalam bentuk aljabar. Kemudian, mana yang disebut koefisien? Nah, ini adalah koefisien yang lingkaran warna merah, tanda panah merah. Ini adalah koefisien. Yang pertama yang disebut variabel adalah X yang lingkaran hijau. Sedangkan koefisien, Bapak sudah infokan tadi, adalah yang di depan variabel. Nah, yang disebut koefisien adalah yang 2, angka 2 ini. Kemudian, terakhir yang disebut konstanta adalah yang 5. Ingat, konstanta tidak ada variabelnya dalam bentuk angka langsung. Itu adalah konstanta. Kemudian, jika kita tulis informasi tadi, yang disebut variabel itu adalah X. Ingat, yang variabel itu tadi adalah yang X. Kemudian, yang disebut koefisien adalah angka 2-nya. Jadi, kalau ditanya koefisien dari X itu berapa? Dijawab adalah 2, berarti yang di depan variabel X, yaitu 2. Kemudian yang disebut konstanta itu adalah 5. Itu dia adalah unsur-unsur dalam aljabar. Nah, ada lagi yang tadi, yang terakhir adalah unsur atau yang disebut suku. Nah, mana yang disebut suku? Lihat kembali. Ini adalah bentuk aljabarnya, 2x ditambah 5. Kemudian yang disebut suku adalah, nah ini yang diberi lingkaran panah biru. 2x di sini disebut suku. Suku itu tadi penjelasannya adalah variabel beserta koefisiennya, yaitu 2x itu disebut suku. Ada juga yang disebut suku yaitu konstanta atau konstanta. Nah, ini adalah konstanta. Ini juga disebut suku. Nah, itu dia penjelasan mengenai unsur dalam bentuk aljabar. Jadi kalian harus bedakan mana yang disebut variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Selanjutnya, kita bagaimana mengenal suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, ada dua jenis, suku sejenis dan tidak sejenis. Dalam bentuk aljabar, suku dibedakan sejenis dan tidak sejenis. Mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Nah, lihat, ada contoh 3P dan min 2P. Nah, yang disebut suku sejenis ini adalah
suku sejenis. Kenapa? Karena memiliki variabel yang sama. Variabelnya tadi Bapak sudah beritahu adalah dalam bentuk abjad atau alfabet. Nah, variabel di sini adalah P. P di sini disebut variabel. Variabelnya adalah sama-sama P. Kemudian P-nya juga pangkat 1. Jadi ini adalah suku yang sejenis atau yang sama. Kemudian contoh berikutnya 4x kuadrat Y dan 3xy. Nah, kedua suku ini disebut suku tidak sejenis. Kenapa tidak sejenis? Karena walaupun terlihat variabelnya sama, xy dan xy, namun bisa kita lihat pangkatnya ada pangkat 2 di 4x kuadrat y. Sehingga ini disebut suku tidak sejenis. Selanjutnya, contoh berikutnya 5m kuadrat dan m kuadrat atau 5m pangkat 2 dan m pangkat 2. Sudah terlihat variabelnya sama-sama m dan pangkatnya sama-sama pangkat 2. Sehingga ini disebut suku sejenis. Karena variabelnya sama yaitu m dan pangkat dari variabelnya juga sama-sama pangkat 2. Kemudian ada contoh berikutnya, suku 2x dan 2y. Tentu kelihatan ya, langsung variabelnya berbeda, x dan y. Ini disebut suku tidak sejenis, karena variabelnya berbeda, x dan y. Itu dia penjelasan mengenai suku sejenis dan tidak sejenis. Selanjutnya kita coba latihan tentang unsur dalam bentuk aljabar. Di sini ada sebuah soal. Tentukan banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari setiap bentuk aljabar berikut. Jadi kita diminta menentukan banyak suku, kemudian menyebutkan mana variabel, koefisien, dan juga konstanta dari bentuk aljabar berikut. Bentuk aljabar pertama ini adalah 3A dikurang 5B ditambah 8. Nah, mana yang disebut? Pertama, kita harus mengetahui berapa banyak sukunya. Tadi ingat, suku adalah yang dipisahkan oleh tanda jumlah ataupun tanda kurang. Berarti sukunya adalah yang pertama 3A, kemudian min 5B, kemudian plus 8. Berarti sukunya ada 3, ada 3 buah. Kemudian yang disebut variabel. Nah, variabel itu adalah huruf yang kecil. Tadi sudah diinformasikan. Yang pertama kita lihat adalah A. Kemudian yang kedua ada B. Jadi variabelnya adalah A dan B. Kemudian yang disebut koefisien. Koefisien adalah angka di depan variabel. Nah, kalau ini koefisien dari A itu adalah 3. Sedangkan koefisien dari B itu adalah yang di depan B itu min 5. Ingat, tanda di depannya juga disebut. Jadi bukan 5 saja, tapi min 5. Jadi bisa kita tulis koefisien dari A adalah 3 dan koefisien dari B itu adalah min 5. Jadi beda ya. A dan B koefisiennya adalah berbeda, 3 dan min 5. Kemudian yang disebut konstanta, konstanta yang tidak ada variabelnya yang sendiri ini, yaitu angka 8.
itu adalah konstanta. Selanjutnya kita lihat bentuk aljabar yang kedua ini. XY dikurang X kuadrat dikurang 4Y ditambah 6. Banyak sukunya itu kalau kita hitung ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 suku. XY, min X kuadrat, min 4Y, dan 6. Itu adalah sukunya. Kemudian variabel. Variabelnya itu adalah X dan Y. Jadi ada dua variabelnya, X dan Y. Kemudian koefisien. Koefisien adalah yang di depan variabel. Yang pertama, koefisien dari XY adalah 1. Nah, kenapa tiba-tiba muncul angka 1? Karena sebenarnya kalau ditulis XY, itu di depannya sebenarnya ada angka 1. Namun, dalam bentuk penulisan aljabar, itu tidak perlu ditulis, cukup ditulis XY. Kemudian, untuk koefisien dari X kuadrat adalah min 1. Kita lihat X kuadrat, di depannya ada angka atau tidak? Tidak ada angka, namun ada tanda min. Min X kuadrat. Ini sama dengan artinya adalah min 1X kuadrat sebenarnya di depan. Namun penulisan angka 1 tidak ditulis, jadi sebenarnya koefisiennya adalah min 1 untuk X kuadrat. Jadi ini koefisiennya adalah min 1. Selanjutnya koefisien dari Y. Di depan Y ada angka 4. Namun tanda minusnya juga ikut. Jadi koefisiennya adalah min 4 dari Y. Itu dia koefisien untuk bentuk aljabar yang ini. Kemudian yang terakhir adalah konstanta. Konstanta yang tidak ada variabelnya, yaitu 6. Oke, itu dia latihannya tentang unsur dalam bentuk aljabar. Selanjutnya kita mempelajari bagaimana menulis pernyataan secara bentuk aljabar. Jadi kalau ada pernyataan atau kalimat, kita bisa buat kalimat tersebut dalam bentuk aljabar. Contohnya sebagai berikut. Ada sebuah kalimat, sebuah bilangan ditambah dengan 10, hasilnya 12. Nah, sebuah bilangan. Nah, sebuah bilangan. Bilangannya tentu tidak tahu kita bilangan apa. Namun kita bisa misalkan bilangan tersebut itu dengan X. Jadi kita bisa tulis X ditambah 10, hasilnya sama dengan 12. Nah, bentuk seperti ini adalah penulisan bentuk aljabar dari sebuah kalimat. Sebuah bilangan ditambah dengan 10, hasilnya 12. Jadi bisa ditulis X ditambah 10 sama dengan 12. Jadi ini adalah bentuk aljabarnya. Kalian juga bisa menulis ya bukan X, pakai A, B, C, D, Z, bebas. Terserah kalian. Namun, itu hanya permisalan untuk sebuah bilangan. Jadi dengan X melambangkan sebuah bilangan. Contoh berikutnya. Suatu bilangan dikurangkan 15, hasilnya 5. Nah, jika ditulis dalam bentuk aljabar, suatu bilangannya tidak tahu. Bapak misalkan bilangannya adalah Z. Jadi bisa ditulis Z dikurangkan 15, Z dikurang 15 sama dengan 5. Ini adalah bentuk aljabarnya dari kalimat tersebut. Dengan melambangkan Z itu adalah sebuah bilangan tersebut. Ada contoh berikutnya, yaitu umur ayah 2 kali umur Tony.
Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk aljabar. X sama dengan 2Y atau 2 kali Y. Umur ayah 2 kali umur Tony. X sama dengan 2Y atau 2 kali Y. Dengan melambangkan X itu adalah umur ayah dan Y itu adalah umur Tony. Jadi X sama dengan 2Y. Itu dia contoh bagaimana membuat sebuah kalimat atau pernyataan menjadi bentuk aljabar. Kemudian kita mempelajari bagaimana menentukan nilai dari bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar bisa ada nilainya jika variabelnya diketahui nilainya. Oke, kita lihat contoh. Contoh bentuk aljabar 2x ditambah 5. Nah, ini bisa ada nilainya jika variabel x diketahui nilainya. Misalnya, nilai dari variabel x itu sama dengan 2. Maka akan diperoleh nilai bentuk aljabar tersebut. Ini aljabar ya. Aljabar tersebut adalah 2, x-nya kita rubah. Ini, x-nya kita rubah. Kita rubah karena diketahui x-nya itu 2, berarti kita rubah jadi 2. Jadi 2 dikalikan 2 ditambah 5. 2 dikalikan 2 itu 4. Kemudian ditambah 5. Jadi hasilnya adalah 9. Jadi bentuk aljabar ini 2x ditambah 5 punya nilai, yaitu nilainya 9 jika nilai variabel x itu sama dengan 2, diketahui sama dengan 2. Oke. Contoh berikutnya lagi. Wah, ini ada bentuk aljabar yang cukup panjang. 3x kuadrat dikurang x ditambah 5y ditambah 4. 3x kuadrat dikurang x ditambah 5y ditambah 4. Misalkan nilai variabel x itu 2, kan ada dua variabel x dan y. Misalkan variabel x itu 2 dan y sama dengan 1. Nah, jika diketahui x sama dengan 2 dan y sama dengan 1, kita bisa mengetahui nilai dari bentuk aljabar ini. Bagaimana mengetahui nilainya? Sama caranya, berarti kita gantikan. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Berarti kita tulis kembali 3, ini X kuadrat, berarti kita gantikan X-nya 2. 2 kuadrat dikurang X. X-nya 2 dikurang 2 ditambah 5Y. 5 dikali Y-nya 1 ditambah 4. Sehingga hasilnya sama dengan 3. 2 dikuadratkan. 2 pangkat 2 jadi 4. Dikurang 2 ditambah 5 kali 1 tetap 5 ditambah 4. Nah, ini sudah menjadi sebuah angka. Jadi 3 kali 4, 12. Dikurang 2 ditambah 5 tambah 4 ditambah 9. Sehingga hasilnya 12 dikurang 2, 10. 10 ditambah 9, hasilnya 19. Jadi nilai dari bentuk variabel 3x kuadrat dikurang x ditambah 5y ditambah 4 hasilnya sama dengan 9. Dengan diketahui variabel x itu sama dengan 2 dan y sama dengan 1. Jadi kalau ada sebuah bentuk aljabar diketahui nilainya, variabel tertentu itu ada nilainya, kita bisa mengetahui nilai dari bentuk aljabar tersebut. Oke, sebagai latihan kita coba lagi.
Jika X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan min 1. Hitunglah nilai bentuk aljabar berikut. Nah, ini ada yang A. Yang A 2X dikurang 1. Berarti kita bisa mengganti X-nya. X-nya tadi diketahui sama dengan 2. Berarti 2 dikalikan X-nya 2 digantikan ya, dikurang 1. 2 kali 2 sama dengan 4 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 3. Jadi 2X dikurang 1 itu sama dengan 3. Karena X-nya diketahui nilainya adalah 2. 2 kali 2, 4 dikurang 1, 3. Jadi yang A sudah terjawab. Yang B. Yang B itu adalah 5Y dikurang Y kuadrat Z. 5Y. Berarti 5 dikalikan Y-nya sama dengan 3. Berarti kita gantikan Y-nya 3 dikurang Y kuadrat. Y-nya kan 3. Berarti kita tulis dikurang 3 kuadrat. Kemudian dikali Z. Z-nya adalah min 1. Oke. Sama dengan 5 kali 3 itu 15. Kemudian dikurang 3 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9. Berarti dikurang 9 dikali min 1. Sehingga 15 min 9 dikali min 1 itu ditambah 9. Hasilnya sama dengan 24. Oke. Kemudian yang C. 4XY ditambah 3Z dikurang XYZ dikurang 5. Berarti kita tulis 4, X-nya adalah 2, Y-nya 3, ditambah 3Z. Z-nya min 1, dikurang X-nya 2. Oke, X-nya 2. Kemudian Y-nya adalah 3. Kemudian Y-nya 3, Z-nya min 1 dikurang 5. Ini sama dengan 4 kali 2 kali 3. 4 kali 2, 8 kali 3, 24 ditambah 3 kali min 1. Jadi min 3 sebenarnya. Kemudian 2 kali 3 min 2 kali 3 kali min 1. 2 kali 3 kali min 1. Ini harusnya dikurung ya. Dikurung. 2 kali 3 kali min 1. 2 kali 3, 6 kali min 1. Min 6. Berarti dikurang min 6. Kemudian dikurang 5. Hasilnya 24 dikurang 3, min ketemu min jadi plus 6 dikurang 5. 24 dikurang 3, 21. 21 ditambah 1, 6 dikurang 5, jadi 22. Itu dia adalah hasil dari nilai bentuk aljabar tersebut yang diketahui X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan min 1. Selanjutnya kita mempelajari bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan atau penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, yang perlu kalian ingat atau ketahui dalam bentuk aljabar itu hanya
dua suku sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangi atau dikurangkan, gitu ya. Jadi, kalau sukunya tidak sejenis, itu tidak bisa dioperasikan penjumlahan atau pengurangan. Jadi hanya yang sejenis. Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh penjumlahan. Yang pertama, A ditambah dengan A. A ditambah dengan A artinya A-nya ini ada 2 karena di depan A sebenarnya ada 1A ditambah 1A. Jadi bisa diurai menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2A. Jadi ini hasil dari A ditambah A itu sama dengan 2A. Kemudian 3A ditambah 2A berarti kita jumlahkan saja. Koefisiennya 3 ditambah 2 jadi 5A. Kemudian ada 2B ditambah 3A. Nah, kita lihat variabelnya berbeda. Kalau variabelnya berbeda, ini bukan suku sejenis. Sehingga 2B ditambah 3A ini tidak bisa kita jumlahkan. Jadi cukup kita tulis ulang kembali. Jadi kita tulis 3A ditambah 2B. Kita menulisnya dari yang abjad pertama, yaitu A. Kemudian B, 2B. Selanjutnya ada 3A ditambah 2B ditambah 4A ditambah 5B. Untuk menjumlahkan ini, kita kelompokkan dengan suku-suku yang sejenis dahulu. 3A itu sejenis dengan 3A sejenis dengan 4A. Berarti kita tulis ditambah 4A. Kemudian 2B ditambah, kemudian kita tambah 2B ditambah dengan 5B. 5B. Sehingga bisa kita tulis 3A ditambah 4A menjadi 7A. Sementara 2B ditambah 5B menjadi ditambah 7B. Jadi bentuk sederhana dari 3A ditambah 7B ditambah 4A ditambah 5B menjadi 7A ditambah 7B. Setelah kita kelompokkan yang sejenis, baru bisa kita jumlahkan yang sama-sama sejenis. Contoh berikutnya yaitu pengurangan. Nah, pengurangan di contoh yang ini Bapak tulis ulang ya karena menghalangi. Ini ditulis 3A ditambah 4A, kemudian 2B ditambah 5B. Oke. Berarti kita sekarang kerjakan yang pengurangan. A dikurang A. Ini sama saja dengan 1A dikurang 1A. 1 dikurang 1 berarti hasilnya habis. Berarti kita tulis ini 0. Kemudian 3A dikurang 2A. 3A dikurang 2A berarti 3 dikurang 2 jadi 1A. Karena 1 tidak ditulis, berarti hanya ditulis A saja. 3A dikurang 2A yaitu A atau 1A. Kemudian 2A dikurang 4A. Berarti 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 itu min 2. Berarti tinggal tambahkan A. Min 2A. 2A dikurang 4A adalah min 2A. Kemudian 6A dikurang 2B dikurang 4A ditambah 7B. Berarti kita kelompokkan yang sejenis. 6A dikurang 2B, yang sejenis bukan 2B. 2A. Kemudian kita tulis lagi min 2B ditambah 7B. Berarti sama dengan yang sejenis bisa kita selesaikan. 6A dikurang 2A
jadi 4A. Kemudian min 2B ditambah 7B. Min 2 ditambah 7. Jadi plus 5B. Itu dia mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Selanjutnya kita coba latihan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita lihat soalnya 2x ditambah 3x. Berarti variabelnya ini sama-sama x. Artinya suku yang sama. Berarti kita bisa jumlahkan. Berarti kita cukup jumlahkan koefisiennya 2 ditambah 3. Jadi 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Jadi 5x. Jadi 2x ditambah 3x itu sama dengan 5x. Kemudian ada lagi contoh soal berikutnya. 10x dikurang 3y. Kita ketahui yang bisa dijumlah dan dikurang itu yang sejenis. Di sini variabelnya berbeda ya, x dan y. Artinya tidak bisa dioperasikan penjumlahan atau pengurangan. Jadi cukup kita tulis ulang 10x dikurang 3y itu tetap 10x dikurang 3y. Selanjutnya 5y dikurang dalam kurung y dikurang 2. Nah, menyelesaikan soal ini kita harus merubah dahulu tanda yang di dalam kurung. 5y berarti kita tulis tetap 5y. Ini tetap 5y. Sementara yang di dalam kurung ini y, karena di sini kurang atau negatif berarti jadi min y. Selanjutnya untuk yang di dalam kurung min 2, ini min 2. Karena di dalam kurung ketemu ini, tanda yang ini, min ketemu min itu jadi plus hasilnya. Jadi tandanya berubah jadi plus 2. Sehingga ditulis kembali 5y dikurang y ditambah 2. Jadi kita selesaikan yang sejenis 5y dan y, min y. Jadi 5 dikurang 1. Hasilnya adalah 4y ditambah 2. Itu dia hasilnya. Kemudian kita lihat lagi latihan berikutnya. 4x kuadrat ditambah 5x kemudian ditambah 6x dikurang 8. Berarti kita bisa samakan yang sejenis dahulu. 4x kuadrat tidak ada yang sama, berarti kita cukup tulis ulang. Kemudian yang sama itu adalah 5x dan 6x. Berarti kita bisa jumlahkan 5x ditambah 6x itu menjadi 11x. Sementara 4x kuadrat dan min 8 tetap ya. Yang dapat dioperasikan penjumlahan adalah 5x ditambah 6x. Contoh berikutnya. Nah ini 3a kuadrat dikurang 4a ditambah 7. Kemudian dikurang dalam kurung 2a pangkat 3 dikurang 4a kuadrat ditambah 6a. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Berarti kita rubah dahulu tanda yang di dalam kurung ini. Kenapa kita rubah? Karena ini operasi pengurangan akan berdampak merubah tanda yang ini dan ini. Karena ini tanda minus. Jadi kita buat kembali 3a kuadrat dikurang 4a ditambah 7. Ini tetap kita tulis sama, tidak ada perubahan tanda. Sementara karena ini kurang, tanda kurang bertemu dengan tanda 2a pangkat 3 ini
tanda positif ya. Berarti jadi kurang. Jadi dikurang 2A pangkat 3. Kemudian karena ini ketemu min, jadi 4A kuadrat menjadi tanda plus positif. Selanjutnya untuk yang 6A, karena min ketemu plus, itu menjadi merubah tanda menjadi kurang atau min 6A. Setelah tandanya berubah, baru kita bisa selesaikan. 3A kuadrat ini sejenis dengan min 2A pangkat 3. Berarti 3A dikurang, bisa kita tulis, kita lanjutkan. 3A pangkat 2, bukan sejenis dengan ini, namun dengan 4A kuadrat. Berarti kita tulis dahulu min 2A pangkat 3 karena tidak ada yang sejenis. Kemudian ditambah 3A pangkat 2 ditambah yang sejenis 4A pangkat 2. Kemudian ada min 4A dengan min 6A. Berarti kita tulis min 4A dikurang 6A. Kemudian ini tadi sudah kita tulis ya, min 2A pangkat 3. Kemudian ditambah 7. Sama dengan ini kita tulis ulang. Min 2A pangkat 3. Ini bisa diselesaikan. 3A kuadrat ditambah 4A kuadrat. Jadi plus 7A kuadrat. Kemudian min 4A dikurang 6A. Min 4 dikurang 6. Jadi min 10A. Dan terakhir kita tulis plus 7 karena tidak ada yang merubahnya. Plus 7 tidak ada yang sama. Jadi hasil akhirnya adalah 2 min 2A pangkat 3 ditambah 7A kuadrat dikurang 10A ditambah 7. Itu dia hasil penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Kemudian kita pelajari bagaimana melakukan perkalian dalam bentuk aljabar. Nah, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, dalam perkalian bentuk aljabar, suku-suku yang tidak sejenis bisa dikalikan. Jadi tidak hanya suku yang sejenis. Contoh, 2x dikali 3x. Ini, 2x dikali 3x. Ini suku sejenis, berarti cara mengalikannya 2 dikalikan 3, kemudian x dikalikan dengan x. 2 dikalikan 3, x dikalikan dengan x. Jadi 2 dikali 3 itu 6, x dikalikan x itu x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena x ini sebenarnya pangkat 1 dikali x pangkat 1. Sudah kita pelajari kalau pemangkatan x pangkat 1 dikali x pangkat 1 berarti x pangkat 1 ditambah 1 sama dengan x pangkat 2. Sehingga 2 kali 3 itu 6, x kali x, x pangkat 2. Jadi 2x dikalikan dengan 3x hasilnya adalah 6x kuadrat. Itu ya, itu adalah perkalian aljabar. Kemudian 3xy dikalikan 6x. Berarti yang kita kalikan dahulu adalah koefisien dengan koefisien. 3 dikalikan 6. Ini koefisiennya sama-sama 3 dikalikan 6. Kemudian variabel kita kalikan dengan variabel. Xy dikalikan xy dikalikan x. Jadi hasilnya 3 dikali 6 itu 18 ya. Xy dikalikan x.
X, Y dikalikan X. Berarti kita kalikan X ketemu X. X kali X itu X pangkat 2. Y-nya tetap pangkat 1. Jadi X kuadrat Y. Jadi hasilnya adalah 18X kuadrat Y. Oke. Contoh berikutnya lagi. Bentuknya yang lain. 4 dikalikan 2X ditambah 3. 4 dikalikan 2X ditambah 3. Untuk mengalihkan bentuk seperti ini, berarti kita kalikan satu persatu. 4 dikalikan 2X, kemudian kita tulis 4 dikalikan 2X, berarti kita tulis 4 kali 2X. Bapak buat tanda titik. Tanda titik itu juga sama dengan kali. 4.2X atau 4 kali 2X. Kemudian 4 dikalikan 3. Ini namanya sifat distributif. Kita tulis berarti ditambah 4 kali 3. Jadi hasilnya 4 kali 2X itu sama dengan 4 kali 2, 8. Jadi 8X. Ditambah 4 kali 3, 12. Jadi hasil dari perkalian 4 dikali 2X plus 3 adalah 8X ditambah 12. Itu dia ya. Kemudian ada contoh berikutnya. X. Ini ya. X dikalikan dalam kurung XY dikurang 5. Dengan cara yang sama, sifat distributif. X dikalikan XY dahulu. Hasilnya adalah X kali XY. Kemudian X kalikan min 5. Berarti dikurang X kali 5. Ini ya. Dikurang X kali 5. Atau X kali min 5. Sama ya. X kali XY. X ketemu X ya. Ingat X kali X tadi X kuadrat. Berarti X kali XY jadi X kuadrat Y. Dikurang X kali 5. Jadi min 5X. Oke, begitu. Pahami ya. Contoh berikutnya. Min 8 dikalikan 2X dikurang Y ditambah 3Z. Nah, ini berarti sama dengan cara sebelumnya. Berarti kita kalikan satu persatu. Min 8 dikalikan 2X. Kemudian min 8 dikalikan min Y. Dan min 8 dikalikan 3Z. Begitu caranya. Min 8 kali 2X. Kita tulis min 8 kalikan min Y. Ini kalikan min Y. Dikurang min 8 kali Y. Sama ya. Kemudian min 8 kali 3Z. Jadi hasilnya min 8 kali 2X itu min 16X. Kemudian plus 8Y. Kenapa plus? Karena min ketemu min. Jadi plus 8Y. Kemudian min 24Z. Min 8 kali 3, 24. Min 24. Min 24Z. Jadi hasilnya min 16X ditambah 8Y dikurang 24Z. Oke, berikutnya, bentuk berikutnya, perkalian. Nah, jika kalian menemukan bentuk seperti ini adalah bentuk perkalian dua suku aljabar dengan dua suku aljabar. Ini ada dua ya sukunya, X plus 2 ada dua sukunya dengan X plus 3. Caranya, jika bertemu bentuk seperti ini, kalikan X dengan X dahulu, kemudian kalikan X dengan 3. Langkah berikutnya kalikan 2 dengan X, kemudian kalikan 2 dengan 3. Jadi kalikan satu persatu. Jika Bapak beri tanda panah seperti ini, X dengan X kalikan, hasilnya X kali X, X titik X. Kemudian X kalikan dengan 3.
jadi plus, karena tandanya plus, jadi plus X kali 3. Kalau tadi min ya, tergantung tandanya. X titik 3, X kali 3. Kemudian kalikan 2 dengan X. Jadi 2 titik X atau 2 kali 3. Kemudian kalikan 2 dengan 3. Ditulis, sorry, ini harusnya ditulis 2, ini ditambah 2,3. Oke, jadi X kali X itu adalah X kuadrat. X kali 3 jadi plus 3X. 2 kali X jadi plus 2X. Ini plus 6. 2 kali 3 jadi 6. Plus 6. Nah, ini bisa disederhanakan. 3X dengan 2X sejenis. 3 ditambah 2. Jadi, kita tulis kembali X kuadrat ditambah 3 plus 2X. Kemudian terakhir plus 6. Jadi, hasilnya adalah 3 plus 2 itu 5. Jadi 5X plus 6. Jadi hasil kali dari X plus 2 dikalikan X plus 3, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Itu dia hasil perkaliannya. Jadi kalian harus kalikan satu per satu. Itu dia mengenai bentuk aljabar. Oke, kemudian kita coba latihan soal dalam materi yang sudah kita pelajari dalam bentuk aljabar kali ini. Kita lihat soalnya. Bentuk aljabar berikut yang mempunyai 3 suku adalah, ingat, suku dipisahkan oleh tanda plus, kurang, itu adalah suku. Kita lihat yang pertama, ini hanya ada 1 suku. Kemudian ini ada 2, ini ada 2, dan ini ada 3. Jadi yang ada 3 suku adalah yang D. Contoh soal berikutnya atau latihan soal berikutnya. Dari setiap pasangan suku tunggal berikut yang merupakan pasangan suku sejenis. Kita lihat 3M dan 3N. Variabelnya berbeda. Ini bukan sejenis. 4M dan 2M kuadrat. Walau sama-sama M, namun pangkatnya berbeda. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Jadi ini bukan sejenis, bukan. Kemudian ada 2M dan M per 2. Nah, M ini sama-sama M. Apakah ini sejenis? Nah, 2M itu tetap 2M. M per 2 itu bisa kita tulis dan 1 per 2M. Bisa ya, M per 2 sama dengan 1 per 2M. Jadi, ini sama-sama sejenis, sama-sama M variabelnya. Karena sama-sama M dan sama-sama sejenis, jadi ini adalah suku yang sejenis. Jadi yang C ini adalah suku sejenis. Sedangkan yang D, M kuadrat N dan MN kuadrat ini berbeda. Yang ini M-nya pangkat 2, yang ini M-nya pangkat 1. Jadi ini bukan sejenis. Jadi yang sejenis adalah yang C. Kemudian, nah, soal berikutnya ditanya koefisien Y pada bentuk aljabar 2X pangkat 3, 7X ditambah 7XY dikurang 4Y ditambah 5. Koefisien dari Y berapa? Kita lihat Y yang mana? Y adalah yang ini. Ini. Koefisien adalah yang di depan variabel. Jadi yang di depan variabel adalah min 4. Ingat, tandanya juga termasuk. Karena tandanya min, jadi koefisiennya adalah minus atau min 4. Bukan 4, tapi min 4. Jawabannya adalah
D itu adalah koefisien dari Y. Soal berikutnya ditanyakan jumlah koefisien dari bentuk aljabar 2x pangkat 3 ditambah 7xy dikurang 4y ditambah 5. Ingat, koefisien adalah angka di depan variabel. Jadi yang ada variabelnya. Ini ada variabel x pangkat 3. Jadi angkanya 2. Kemudian ini 7 dan min 4 ya. Min 4y. Ini min 4y. Dan 5 ini bukan koefisien karena 5 adalah konstanta, tidak ada variabelnya. Jadi jumlahnya adalah 2 ditambah 7 kemudian dikurang 4. Kenapa dikurang? Karena min 4y. Jadi koefisiennya adalah min 4. 2 ditambah 7, 9 dikurang 4. Hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya adalah B. Kalau tadi kalian tidak tahu kalau 5 ini konstanta, mungkin jawabannya akan 10. Namun ingat, koefisien itu yang ada variabelnya. Selanjutnya, soal berikutnya, jika X itu adalah atau sama dengan usia Haidar dan Y usia Kayla, maka bentuk aljabar dari pernyataan usia Haidar lebih muda 8 tahun dari usia Kayla. Usia Haidar itu adalah X, berarti kita tulis X itu lebih muda 8 tahun dari usia Kayla. Berarti X ini sama dengan Y. Y-nya usia Kayla. Karena lebih muda, itu berarti kita tulis X sama dengan Y dikurang 8. Berarti Y ini adalah usia Kayla. Jadi yang tua adalah Kayla. Karena Haidar lebih muda 8 tahun. Jadi Y-nya kita kurangkan dengan 8. Ini kita kurangkan 8. Y ini punya Kayla. Y kurang 8 itu sama dengan usia Haidar. Jadi yang benar adalah bentuk aljabarnya X sama dengan Y dikurang 8. Jawabannya adalah yang B. X sama dengan Y dikurang 8. Jadi kalau usia Haidar, anggap X-nya, usia Haidarnya, anggap 15. X sama dengan 15. Berarti kalau X sama dengan 15, berarti kita tulis 15 sama dengan Y dikurang 8. Jadi usia Kayla itu Y sama dengan 15 ditambah 8. Sama dengan 23. Cocok bukan? Kalau Haidar itu lebih muda dari Kayla. Haidar itu 15, Kayla itu 23. Jika kita misalkan X-nya adalah 15. Oke? Jadi bentuk aljabarnya benar. X sama dengan Y dikurang 8. Kemudian soal berikutnya. Nilai bentuk aljabar A kuadrat ditambah 5AB dikurang 6. Nah, diketahui nilai A itu sama dengan 3 dan nilai B sama dengan min 2. Berarti kita gantikan saja A-nya 3. Berarti bisa langsung ya. A-nya kita akan gantikan 3. Berarti 3 kuadrat ditambah 5. A-nya 3. 5 kali 3 dikali min 2. Kemudian dikurang 6. Berapa hasilnya? Sama dengan
3 pangkat 2 atau 3 kuadrat 9 ditambah 5 kali 3 15 kali min 2 itu min 30. 15 kali min 2 min 30 dikurang 6. Jadi sama dengan 9 dikurang 30 dikurang 6 atau sama dengan 9 dikurang 36. Hasilnya adalah 9 dikurang 36 adalah min 27. Jadi jawabannya adalah B, min 27. Soal berikutnya. Hasil penjumlahan bentuk aljabar 8xy ditambah 6y dan 12 dikurang 10y dikurang 3xy. Berarti kita tulis 8xy ditambah 6y dijumlah ya, berarti ditambah 12 dikurang 10y dikurang 3xy ditambah. Karena ditambah itu tidak akan merubah tanda, berarti tetap kita tulis 8xy. Kalau tadi dikurang mungkin tandanya akan berubah semuanya. Jadi 8xy ditambah 6y ditambah 12 dikurang 10y dikurang 3xy. Sehingga yang sejenis kita selesaikan. Yang sejenis itu 8xy dengan 3xy. Jadi 8xy dikurang 3xy jadi 5xy. Kemudian 6y dikurang 10y. Jadi 6 dikurang 10 itu jadi min 4y. Kemudian ini sisa konstanta. Konstanta tidak ada yang merubahnya ya. Jadi plus 12. Jadi hasilnya adalah 5xy dikurang 4y ditambah 12. Jawabannya adalah yang B. Oke. Kemudian hasil operasi bentuk aljabar ini 4 dikalikan 4 dikalikan 5x plus 2y dikurang 6 dikalikan 3x dikurang y. Berarti kita kalikan satu persatu. 4 dikalikan 5x plus 2y dikurang 6 dikalikan 3x dikurang y. Oke, kita kalikan satu persatu. 4 dikalikan 5x hasilnya ini sama dengan ya 4 kali 5x jadi 20x. Kemudian 4 dikalikan 2y jadi ditambah 8y. Kemudian yang ini min 6 dikalikan 3x jadi min 18x. Kemudian min 6 dikalikan min y. Min kali min. Min 6 dikali min y jadi plus 6y. Hasilnya sama dengan mana yang sejenis? Yang sejenis itu 20x dikurang 18x jadi 20 dikurang 18 jadi 2x. Kemudian 8y ditambah 6y jadi 8 ditambah 6 jadi plus 14y. Jadi hasilnya adalah 2x ditambah 14y. Mana 2x? Ya, yang jawabannya benar adalah A, 2x ditambah 14y. Oke. Soal berikutnya. Hasil dari 4 dikurang
5M, kemudian dikalikan 2M ditambah 3. Berapa hasilnya? Ingat, tadi cara ini adalah perkalian dua suku aljabar dengan dua suku aljabar. Kita kalikan satu persatu, mulai dari 4 dikalikan 2M. Sama dengan 4 dikalikan 2M itu 8M. 4 kali 2, 8 kali M, 8M. Kemudian kita kalikan 4 dengan 3. 4 kali 3. Jadi kita tulis 4 kali 3 itu adalah 12. Jadi plus 12. Kemudian kalikan min 5M dikali 2M. Min 5M dikali 2M itu sama dengan min 5 kali 2 min 10. M kali M, M kuadrat. Jadi min 10M kuadrat. Kemudian kalikan min 5M kalikan 3. Min 5 kali 3 min 15. M tetap ada ya. Min 5M kali 3 berarti min 15M saja. Min 15M. Oke. Berarti kita sederhanakan sejenis dengan sejenis. Namun kita tulis dahulu dari pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi adalah min 10M kuadrat. Berarti min 10M kuadrat. Kemudian kita selesaikan yang sejenis 8M dengan min 15M. 8 dikurang 15 itu adalah min 7M. Jadinya 8M dikurang 15M, min 7M. Dan terakhir kita tulis konstantanya 12 karena tidak ada yang merubah lagi. Jadi plus 12. Hasilnya adalah min 10M kuadrat dikurang 7M ditambah 12. Jawabannya adalah yang D. Oke. Itu dia bagaimana menyelesaikan soal-soal dalam bentuk aljabar yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Akhir kata, semoga video ini dapat membuat kalian lebih mengerti dengan materi yang Bapak berikan mengenai bentuk aljabar. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.